Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Mohon maaf, kami baru bisa upload lagi. Setelah sekian lama, Karena sebelumnya kita lagi fokus ke pekerjaan yang lain. Dan alhamdulillah kita mulai ada waktu lagi berkumpul lagi dengan sesama jemaah saudara rohani. Nah, kebetulan pada malam ini kita akan membahas materi dengan judul kelas-kelas jiwa. Mungkin agak aneh ya, atau tingkat kesadaran. Yang akan kita bahas itu judulnya hari ini. Nah, kami di dalam ilmu tasawuf, yaitu Tarekat Naksabandiyah, Kholidiyah, Al-Mahdiyah Nusantara. Sesungguhnya tarekat ini adalah metode praktisnya dari sekolah jiwa, supaya jiwa kita itu meningkat level kesadarannya, gitu. Jiwa atau level kesadaran lah kalau disimpulkan. Dalam perspektif Islam sendiri, jiwa itu nafsu ya. Kalau dibagi nih ya, dalam Islam sendiri, nafsu itu dari tingkat awalnya itu dari nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan tingkatan tertinggi adalah nafsu kamilah. Itu kelas jiwa. Nah, jiwa itulah yang disekolahkan di sekolah ini, gitu. Kenapa kita perlu sekolah jiwa? Karena saking pentingnya jiwa itu akan berdampak kepada perilaku kita, gitu. Karena jelek hati kita, pasti perilaku kita juga akan jelek. Makanya perlu disekolahkan. Kalau dari sudut pandang universal ya, ada penjelasan dari Dr. David Hawkins yang mengklasifikasikan tingkat kesadaran manusia gitu loh. Teman-teman bisa di googling sendiri ya. Tingkat skala kesadaran manusia itu jadi yang pertama itu dari dia merasa bersalah, dia merasa jelek, merasa buruk, sampai di tingkat kesadaran terakhir itu dia adalah menjadi seorang pencerahan bagi orang lain. Nanti bisa di browsing sendiri. Itu dari sudut pandang filsufnya, sudut pandang universalnya. Cuman saya mau menjelaskan di sini, kalau teman-teman mencari Tuhan melalui metode logika, itu tidak akan sampai. Karena Tuhan itu mutlak, sementara logika kita itu relatif, terbatas. Nah, makanya sampai Ibnu Sina menyampaikan bahwa mencari Tuhan dengan metode filsuf itu sangat melelahkan dan tidak efektif, katanya, kata Ibnu Sina itu. Karena sebenarnya memang begitu, untuk menemukan Tuhan itu dengan jiwa kita, tidak bisa dengan akal kita. Itulah penjelasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman dulu nih, ada yang mau ngasih masukan, silahkan. Ada Pak Idin, ada Pak Sanadi, boleh silahkan kita diskusi di sini sebagai bahan untuk masukan lah gitu. Mangga Pak Idin barangkali mau menambahkan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya, kita memang dipertemukan di sekolah ini di dalam wadah Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Karena di sini betul-betul kita
diajarkan tentang, bahkan diperjalankan tentang masalah memang kesadaran ya. Karena memang bukan yang relatif ini yang sampai kepada Tuhan. Yang sampai kepada Tuhan ya nurnya sendiri gitu ya. Dan itu memang seperti tadi dibilang, makanya di dalam ayat disampaikan yang memasuki surga itu, yang dipanggil ke surga itu adalah jiwa-jiwa yang tenang. Jadi bukan jasmani ini, tapi jiwa-jiwa yang mutmainah. ya, mutmainah, jiwa-jiwa yang tenang. Dan memang untuk mencapai tingkat jiwa yang tenang, kita nggak sekonyong-konyong bisa langsung ke makom itu ya, dengan betul-betul perjuangan, karena dia dalam mencapai jiwa yang tenang ini betul-betul butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tidak sekonyong-konyong menjadi jiwa yang tenang, tidak. Dan ini betul-betul kita akan membentur dengan ego kita sendiri. Makanya seperti disampaikan, perang yang paling berat itu adalah memerangi diri sendiri, yaitu ego kita, nafsu kita. Ketika nafsu kita udah mencapai ke jiwa kita, udah mencapai ke mutmainah, ya di situ udah punya hak, udah dipanggil sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Dan memang banyak sih yang menyampaikan juga ya, pada hakikatnya itu adalah kesadaran sebetulnya, dengan naik kesadaran. Makanya tadi disampaikan ada beberapa kelas nafsu, ada 7 tingkatan nafsu itu. Dan itu sebetulnya ya tidak lepas daripada kesadaran gitu, naik kesadaran. Semakin tinggi kesadarannya ya akan semakin mudah untuk berdampingan atau berkekalan dengan Tuhan itu sendiri. Karena tidak mungkin ada sebiji jarah aja kita ketidakbaikan di situ, tidak akan pernah ya, untuk bisa berkekalan. Jadi betul-betul kita harus suci, bersih. Yang disucikan di sini, yang dibersihkan di sini, yaitulah jiwa dalam sekolah ini. Makanya bahasa Arabnya tazkiyatun nafs. Ya, makanya ya saya secara pribadi syukur alhamdulillah gitu, dipertemukan dengan sekolah ini yang betul-betul bisa menyucikan jiwa. Walaupun karena sebetulnya yang menyucikan jiwa bukan kita sendiri, tapi Rasul ya. Makanya ada ayatnya itu, menyucikan jiwa gitu ya, membacakan ayat-ayat, itu kan fungsi Rasul. Dan hanya Rasul yang mampu seperti itu. Tetapi kita yang harus mencari gitu, berarti mencari Rasul itu sendiri gitu, agar kita bisa menyucikan jiwa. Mungkin sementara itu dulu. Mungkin Pak Nadi barangkali mau ini, nanti baru kita ngobrol lain lagi. Pak Nadi, nah sekarang lanjut lagi ya oleh saya. Kalau dari skala kesadaran oleh Dr. David Hawkins ini adalah yang paling rendah itu di level 20 adalah rasa malu lah, rasa tidak berharga, rasa terhina. Level 30 menyalahkan diri sendiri. Level 50 putus asa, tidak berdaya. Level 75 penyesalan, kehilangan. Level 100 kecemasan atau fobia. Level 125 adalah keinginan. Level ke 150 marah. Level ke 175 bangga diri, sombong.
Level ke-200 itu adalah titik balik menuju yang lebih baik, itu adalah keberanian. Nah, level 250 itu netral. Nah, level ke-310 itu keterbukaan untuk berubah. Banyak ya level-levelnya. Oke, lanjut lagi lah. Penerimaan itu level 350. Kalau kita sudah ke level logika itu level ke-400. Semuanya berbasis logika. Level ke-500 itu adalah cinta. Itu keempat terakhir loh. Level ke 540 adalah kebahagiaan sejati. Level kedua dari terakhir adalah ketenangan batin. Nah, itu mutmainah itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itulah kedamaian, peace. Level paling puncak adalah pencerahan. Nah, itu yang disebut kamilah, itu menjadi pencerah bagi orang lain. Terus apa sih pentingnya sekolah jiwa ini, tazkiyatun nafs ini? Buat apa? Contoh begini. Kita kalau di level kesadaran jiwa terendah atau di nafsu terendah, kalau dalam Islam tadi saya sudah jelaskan 7 level nafsu. Lihat orang lain bahagia juga kita sakit. Lihat orang lain dapat rezeki, kita itu sakit hati. Padahal apa urusannya? Lihat orang lain dapat keberuntungan, kita itu iri gitu. Capek ya, kayak Capek begitu. kayak begitu gitu kan. Kita tuh melihatnya terus keluar. Nah, di sekolah inilah sekolahnya. Karena sesungguhnya kamu tidak akan bisa melawan iblis yang merasuki dirimu tanpa bantuan faktor yang lebih kuat daripada iblis itu sendiri. Makanya di sini diajarkan metodologi dalam proses pensucian jiwa. Jadi tarekat itu metode praktisnya. Kalau teman-teman menyatakan bahwa saya mau melakukan tazkiyatun nafs dengan cara berzikir di masjid lama, itikaf semalaman, silakan. Itu bebas gitu kan. Tapi ada metode praktisnya. Belum tentu teman-teman sampai. Bahkan teman-teman yang mengikuti metode praktisnya pun belum tentu lulus. Apalagi teman-teman nyari jalan sendiri dengan cara wirid sendiri, itikaf di masjid apa, atau itikaf di rumah wirid terus semalaman, belum tentu. Kalau metodologi zikir di dalam tarekat itu ada pembimbingnya, yang dimana ilmunya itu waris, gitu, diwariskan. Ada teknik zikirnya, gitu loh. Ada gelombang, ada unsur mutlaknya di dalamnya. Nah, disinilah letaknya perbedaan tarekat itu. Kadang ada tarekat yang masih menerima, masih melaksanakan metode zikir itu. Cuman setrumnya udah gak ada, unsur mutlaknya sudah gak ada, tetap gak sambung, tetap gak bisa sampai kepada Allah. Jadi mereka ilmu ketuhanannya, ilmu mengenal Allahnya hanya sebatas teori, tidak akan sampai kepada tingkat takul yakin bagi para pelakunya nanti. Karena si gurunya sudah tidak ada setrumnya, tapi dia ada kabelnya, tapi gak ada setrumnya. Nah, itulah yang sangat sulit sekali dibedakan nanti ya. Teman-teman bisa sampai mengikuti beberapa tarekat, pindah tarekat sampai teman-teman menemukan, sampai teman-teman berizki menemukan yang asli. Teman-teman itu nanti akan tahu rasanya donat yang asli buatan ini dengan donat yang KW. Nah, gitu, seperti itu. Itulah yang mendasar dalam proses tazkiyatun nafs. Jadi sesungguhnya tazkiyatun nafs itu tidak pernah bisa disederhanakan. Metode itu sudah dirangkum oleh Rasul Nabi Muhammad dari zaman dulu, sudah dirangkum dengan adanya dzikir malam, dengan adanya suluk di Gua Hiro, kholwat, gitu kan. Nah, itu metode-metode zikirnya. Tapi dulu belum ada namanya. Nah, karena kegiatan itu sistemik, akhirnya kegiatan itu diberilah nama supaya jadi identitas. Karena alam ini kan relatif, harus ada identitas. Dibuatlah identitas metodologi.
yang disebut tarekat. Nah, gitu. Tarekat itu sebenarnya sekolah pensucian jiwa gitu. Nah, tadi apa ada yang ditanyakan sama Pak Nadi ya? Terus apa bedanya jiwa dengan roh? Begini ya. Sebenarnya saya jelaskan pun teman-teman belum tentu bisa membuktikan kebenarannya. Bagi teman-teman ini masalah hipotesa. Tapi kami di sini menunjukkan jalan dan cara sehingga teman-teman buktikan sendiri nantinya. Gitu. Kembali ke pertanyaannya itu apa buktinya bedanya jiwa dengan roh? Roh itu adalah daya hidup, penghidup kita gitu. Baterainya lah supaya jasad ini hidup. Itu daya hidup kita. Sedangkan kamu sendiri itu adalah jiwa itu. Nah, bagaimana supaya kamu mengenali Tuhan? Ya kamu harus mengenali roh itu, karena roh itu bagian daripada Tuhan sendiri. Namun, apabila jiwa kamu berusaha mendekati kepada rohmu sendiri itu akan terbakar nantinya. Jiwamu itu akan lebur. Sehingga jiwa kamu naik ke tingkat-tingkat selanjutnya sampai tingkat makom mutmainah, mardiyah, rodiyah, kamilah. Dengan kamu terus jiwa kamu mendekati si ruh itu. Makanya ada istilah man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya maka akan binasalah dirinya gitu loh. Karena dengan kamu mengenal Tuhan, kamu akan ditingkatkan kesadaranmu. Begitu kamu melihat saudara kamu yang tiba-tiba dapat rezeki banyak, kamu akan sadar bahwa itu hanya sebatas fata morgana. Itu tidak nyata, karena kamu ada di kenyataan yang lebih tinggi. Itu hanya mimpi bagi orang yang sadar. Seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, bagaimana supaya dalam metodologi ini kita bisa meningkat kesadarannya? Tentunya ada rukun dan syaratnya. Setelah mengikuti rukun syaratnya, ada metodologinya gitu kan. Ada sistem yang harus dijalankan. Dengan kita menjalankan sistem itu, maka dengan otomatis akan datang ilmu. Nah, disitulah akan ada pertentangan dulu antara akal dengan diri kita ini. Gitu. Kita melawan diri kita ini. Makanya kata Nabi, jihad terbesar adalah melawan dirimu, dan itu upahnya gede gitu. Melawan diri itu upahnya akan sebanding gitu. Tapi sulitnya luar biasa. Seperti itu. Kira-kira Pak Nadi ada yang mau ditanyakan barangkali Pak Nadi? Ya, Atau ada yang mau disampaikan? Ya, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kan tadi metodologi sudah dijelaskan secara rinci kalau memang ini, tapi ada hal unsur yang saya pertanyakan tuh masalah listrik itu kan, gitu. Kita kan hal yang mutlak itu harus kayak kalau kita tidak nyampe ke hal yang paling utama kan listriknya harus ada, kata jangan sampai hanya kabelnya doang sumbernya. Nah, orang-orang lain tuh kan pengen tahu gimana cara-cara untuk mengenal. Ini kan tarekat banyak sekali di sini. Tarekat tuh begitu banyak kita. Nah, para orang-orang yang mencari tentang ke mutmainah kan menuju kamilah mutmainah. Nah, ini mereka mencari itu bagaimana caranya orang-orang pada tarekat supaya bisa menilai diri sendiri juga bahwa ini tarekat kita masuk ini udah nyampe bahwa itu ada listriknya kan, yang unsur mutlak harus hadir karena itu harus nyampe karena roh kita kan ada sebagiannya unsur mutlaknya, jadi harus nyampe melalui itu gimana itu untuk Oke, ini untuk orang lain dulu atau untuk orang lain dulu? Oke.
Misal untuk orang lain. Ini. Supaya kita tahu tarekat A, tarekat B, tarekat C itu ada setrumnya, satu-satunya cara apa? Kita sentuh kabelnya. Kalau kita gak sentuh kabelnya, kita gak akan tahu ada setrumnya atau enggak. Gitu. Jadi mau gak mau kita harus masuk dulu ke tarekat itu. Nah, setelah masuk ke dalam tarekat itu, tidak hanya sekedar masuk, tapi harus mengikuti metodologinya. Gitu. Kalau hanya sekedar masuk, talqin, baiat, terus tidak mengikuti rukun dan syaratnya, jangan harap ada garansinya. Makanya banyak jemaah yang sudah masuk tapi dia tidak merasakan apa-apa karena dia sendiri tidak mengikuti rukun dan syaratnya. Zikir sendiri dilewat. Zikir jemaah jarang, hampir gak pernah. Suluk apalagi. Ya gimana tahu? Gitu kan. Kalau dia sudah menentukan melaksanakan itu semua tapi dia tidak dapat setrumnya, misalkan di tarekat A, kan, dia sudah melakukan itu, terus dia tidak mendapatkan setrumnya, barulah kalian klaim garansi, tanyakan, minta syarat dan ketentuan. Saya sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Saya servis motor ini tidak pernah lewat masa waktu servis. Saya sesuai tanggal servis. Saya servis terus di dealer resmi. Begitu ada problem, baru klaim. Kan begitu. Seperti itulah. Terus gimana nih buat jemaah yang merasa saya sudah baiat, saya sudah wirid sendiri, saya sudah zikir jemaah, saya sudah suluk, saya sudah bakti. Tapi kenapa kok saya tidak mendapatkan setrum itu? Ini mungkin saran-saran dari saya ya. Saran-saran dari saya pribadi buat teman-teman yang sudah bergabung di sekolah kami. Biasanya bagi jemaah yang belum sampai dapat kesetrumnya itu disebabkan apa? Karena dia itu gagal dalam niat. Niatnya itu bukan ilahi anta maksudi, bukan mengharap ridho Allahnya, dia ketumpangan oleh subjektivitasnya. Misalkan contoh ginilah sederhananya, dia pengen pergi dia pergi ke surau, saya mau pergi ke surau mau bakti katanya. Tapi dia gak jadi berangkatnya. Karena apa? Karena gak ada siapa-siapa di surau. Nah, tanpa dia sadari sebenarnya dia itu ke surau itu harus ada orang lain dulu gitu. Atau dia pergi ke surau karena lihat di surau itu banyak orang, saya mau ke surau Itu sudah berbeda kelasnya. Dan upahnya pun akan berbeda. Berbeda kita dengan niat kita dari awal. Saya ingin berangkat ke surau. Saya ingin menjolok rahmat ridho Allah dengan cara berangkat ke surau untuk berbakti di sana. Insya Allah itu akan lebih gede gajinya, gede upahnya. Nah, disitulah akan ada ilmu hakul yakin yang sangat bermanfaat buat teman-teman jemaah yang sudah masuk ke sini. Kenapa? Karena itu yang saya lakukan. Saya pernah kok melakukan yang salah kayak gitu yang saya ceritakan, bahkan itu pengalaman saya sendiri sebelumnya. Gitu. Karena sering saya salah sehingga tahu saya yang benar. Makanya di sini ya maju saja, praktek saja, berbakti saja, lama-lama kita juga akan tahu sering salah sehingga kita tahu yang benar. Kalau sudah tahu yang benar, kita akan memakai yang benar itu. Dan kita akan menyadari adanya kebenaran itu karena ada kesalahan. Sehingga semuanya itu tidak ada benar dan salah kalau yang namanya mutlak itu. Seperti itu Pak Nadi gitu. Jadi mau gak mau kalau mau ngecek ini tarekat benar atau nggak benar, salah atau benar, Pegang setrumnya. pegang kabelnya, ada setruman enggak gitu. Mungkin sih kalau nambahin sedikit ya, biar nggak terlalu barangkali ribet gitu ya. Udah aja seperti ngikutin yang disampaikan ini hadis atau ayat ya, samina wa atona. Ikut saja gitu. Setelah kita masuk dengan rukun syaratnya, menjalankan metodologinya, sistemnya, udah langsung masuk di prakteknya. Ketika prakteknya mungkin ini harus gimana, udah nggak usah pusing.
Ini mungkin untuk khusus yang udah di sini ya, udah samina wa atona aja, mendengar dari guru dan kita laksanakan, taat, patuh. Mungkin yang mudah gitu agar ya mungkin karena kapasitas seseorang berpikir kan beda ya. Maksud saya biar nggak pusing gitu. Udah ikutin aja samina wa atona itu. Jadi jalan Itu jelas amannya, gitu, jalan amannya. kalau menurut kata Pak Edin itu jalan amannya udah samina wa atona. Nah, kalau menurut saya gitu ya, samina wa atona itu sangat sulit. Sangat berat justru kalau menurut saya itu. Karena apa ya? Terutama dalam posisi sesuatu yang tidak patut ditanyakan. Tindakan-tindakan yang tidak patut ditanyakan. Misalkan contoh nih. Saya disuruh nyari tanah surau ke daerah anu. Saya pada saat itu tidak mungkin terus menanyakan kepada guru. Sehingga disitulah saya perlu improvisasi. Nah, berdasarkan pengalaman saya lah, gitu kan. Sehingga saya ada suatu metode lah yang saya gunakan untuk mengambil keputusan. Gitu. Tapi bukan saya yang benar, Pak Edin yang salah, bukan Pak Edin yang benar, saya yang salah. Gitu. Karena adanya benar, karena adanya salah juga. Gitu. Cuman di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman gugur di niat, salah di niat, saya berani menjamin ya. Saya berani menjamin. Teman-teman walaupun lama sekolah di sini gak akan berbuah. Teman-teman bertahun-tahun di dalam sini gak akan berbuah. Karena kalau niatnya berbeda. Niatnya masuk sekolah sini saya ingin dituakan. Saya ingin dianggap yang paling berabdi berbakti. Itu sudah beda, bukan nilai anta maksudi lagi. Hancur itu. Bakal aut-autan gitu. Gak ada apa-apanya. Kalau menurut saya gitu. Iya, Pak Teja, gini ya, saya kan ini kan kita fokusnya ke orang di luar yang pengen mengasuhi tarekat. Begitu banyak tarekat kita di kita tuh. Nah, apakah kan kebayang kita masuk ke tarekat A, pegang setrumnya, berarti kan masuk dulu kan posisinya. Nah, sebelum kita karena apakah kita ngasih terlalu banyak effort atau terlalu banyak tenaga dong, harus banyak berubah. Kan ada ya tidak efektif, akhirnya kelamaan lah gitu. Nah, saya tuh pengen kisi-kisi. Ya itu di situ. Adakah selain ada ya gunakan. Maksudnya apakah ini ada setrumnya enggak ya gitu kan menganalisa sambungannya gitu. Apa hanya itulah gitu saja atau apa? Coba untuk orang yang lebih awam di luar kan pengen masuk kan begitu capeknya gitu kalau banyak itu ngikutin setiap tentunya untuk untuk menentukan itu pasti akan menghambur-hamburkan waktu dan itu kembali ke rezekinya masing-masing gitu. Karena saya juga sampai ke sini banyak juga tarekat yang saya jalanin gitu loh. Kalau misalkan dari awal dia pertama dia ngikutin tarekat langsung ke sini, langsung kedapat yang gelombang mutlaknya, setrum yang tingginya, ya itu sudah rezekinya gitu kan. Makanya saya ngomong di sini juga, saya tidak menawarkan untuk teman-teman masuk ke sini. Saya berbicara di rekaman video ini untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Perkara teman-teman mau masuk, mau tertarik, saya gak peduli, bodoh amat. Yang jelas saya sudah menggugurkan kewajiban, gitu kan, atas syariat perintah guru untuk menyampaikan, dan yang paling utamanya apa? Untuk menjolok rahmat ridhonya dengan cara menjalankan perintah guru. Nah, kalaupun ini ada manfaatnya dari segi syariatnya, teman-teman, saran saya untuk mengklasifikasikan, membagi kelasnya apa? Cari yang paling logis, masuk akal gitu. Masuk nalar enggak? Karena al-islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan bisa dibuktikan. Ininya apa mungkin nyambung saya clue-nya itu ya, karena Nabi menyampaikan bahwa al-islamu ilmiun wa amaliyun.
Islam itu ilmiah dan amalia. Nah itu tuh pegang kuat-kuat. Jadi mana yang menyampaikan seperti tadi nalar betul-betul diterima nalar, akal sehat, logika gitu. Ini sebelum masuk ini ya. Ya, Berarti kan orang akan mencari itu dulu. ya. Bisa diterima oleh akal nggak gitu. Ya. Nah, syaratnya ininya kita pegang kuat-kuat al aslamu ilmiun wa amaliun. Islam itu ilmiah dan amalia. Berarti di situ ada rukun syarat, kan? Ada metodologi, ada sistem, dan setelah itu prakteknya seperti apa dan bisa mempraktekkan gitu. Nah, seperti itu Mungkin ya. kisi-kisinya itu sebelum ini. Tapi ternyata banyak juga kok tarekat yang ilmiah, yang kata-katanya masuk akal. Cuman saya gini, pada saat kita menemukan yang ilmiah itu, kita harus sampai ke mutlaknya. Sementara untuk mengenal Tuhan itu tidak hanya sebatas a priori, harus a posteriori. Kita harus sampai hakul yakin. Kalau kita hanya sebatas logika saja, itu tetap masih belum diterima sama Allah. Gitu loh. Enggak, maksudnya gini Kang Teja, saya potong dulu ini. Anggap saya orang di luar nih ya, di luar sini. Saya kan sedang diskusi. Nah, saya bagaimana gitu untuk menyampaikan ke saya agar saya bisa menerima. Oh iya ya, wajar ya, bisa diterima akal. Nah, gitu. Jangan ke mutlak dulu, orang nggak akan paham kalau ke mutlak. Cuman gitu. gini, Pak Edin. Ya, diskusi ini makin seru ya. Ternyata ada mursyid lain yang menyampaikan juga sama-sama masuk akal. Nah, makanya tadi tambahannya. Apa? Rukun syaratnya, metodologinya, Ada. sistemnya ada enggak? Ada. Gitu. Contoh, Langsung praktek. saya sebut nama. Prakteknya seperti apa? Saya sebut nama, misalkan Saiful Karim, ya. Penjelasan dia logis, ya. Nah, Bahkan logis. Metodologinya ada. Saya tahu metodologinya. Sistemnya ada. Cuman kalau mereka di situ hanya sebatas a priori, sebatas akal logika, itu masih belum diterima loh. Dan di sini pun begitu. Kalau misalkan teman-teman di sini gak sampai ke mutlaknya, yang a posteriorinya itu sampai teman-teman gak membuktikan, teman-teman masih belum sampai. Bahaya, gitu loh. Misalkan ya contoh saya sebut nama Saiful Karim, gitu. Sampai dia menyatakan, saya sering dengar uraian-uraiannya. Saya tidak mau menilai orang lain sholatnya, dia sholat atau gak sholat. Saya gak tahu sholatnya dia, tapi bisa saja dia sholat semalaman di rumahnya sampai kepada Allahnya. Itu sangat logis misalkan. Salah satunya ya, gitu kan. Memang kita juga punya katakan punya pemahaman atau punya teorinya yang logis, kita juga punya. Sangat logis. Sifat wujud Allah, Allah yang lebih dekat daripada urat leher, Allah yang laisa kamisli sayun. Silahkan dicari video-video saya yang di short atau saya yang video langsung. Kita juga logis, gitu kan. Cuman tidak cukup logis itu dengan Tuhan itu. Tapi harus apa? Nanti pada saat itu harus sampai ke tingkat hakul yakinnya. Jangan hanya sebatas cerita, gitu. Itu maksud saya. Karena banyak masuk ke sini pasti akan jadi tumbeng-tumbeng. Kenapa? Karena dia tidak sampai ke posisi hakul yakinnya itu. Dia hanya tidak bisa membantah saja. Uraian-uraian di sekolah ini, materi-materi di sekolah ini dia tidak bisa membantah. Tapi dia tidak sampai ke tingkat pembuktiannya. Kenapa? Dia misalnya tidak berani loncat. Akhirnya dia tidak bisa membuktikan, dia tidak tahu gelombang mutlak yang itu. Yang ujung-ujungnya apa? Dia keluar dengan sendirinya, mundur perlahan. Gitu. Nah, itulah yang banyak terjadi. Dan saya sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang saya ketahui kepada teman-teman. Makanya saya jamin teman-teman kalau mau masuk ke dalam sekolah ini, terutama tarekat ini yang saya jalani ini, begitu teman-teman nanti dibayat, saya jamin teman-teman akan dapat neraka dunia. Hidup teman-teman akan hancur-hancuran, gitu kan. Tapi disitulah ilmu untuk kembali pulangnya kita akan tahu. Oh ini, oh itu. Sehingga semua realita yang di sini hanya sebatas mimpi atau fata morgana, itu yang mahalnya. Makanya
Kalau guru kami sampaikan bahwa sekolah ini gak bisa ditukar dengan gunung emas. Kalau kata istilah Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Allah masukkan saya ke dalam neraka, besarkan badan saya supaya orang lain tidak masuk lagi ke dalam neraka. Saya sudah tidak ada kebencian dalam dirinya. Itu sudah dari makom yang sangat tinggi, makom kesadaran yang sangat tinggi, nafsu jiwa yang tingkatnya tinggi di atas mutmainah. Seperti itu, gitu. Makanya di sini ya, teman-teman, saya disclaimer dari awal. Jangan masuk sekolah ini karena sekolah ini sering dianggap sesat, syirik dan bid'ah. Jangan. Gitu. Gak usah teman-teman masuk sekolah sini. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar serius, siap untuk mencari jalan pulang, menemukan kesadaran yang hakiki, ya disinilah tempatnya. Cuman siap-siap neraka yang akan datang. Jadi berat ya Sangat berat. sekolah di Tapi sini. kalau kita masuk neraka dengan pemilik neraka, kita gak peduli itu neraka. Tapi berat, tapi ini satu-satunya jalannya. Iya. Dan sampai lama kelamaan gak ada yang berat sebenarnya. Dalam perjalanan ini gak ada yang berat. Karena kita beserta sama pemiliknya. Kita akan tetap happy, enjoy. Keadaan sesulit apapun, alhamdulillah. Kita itu tetap bahagia. Itulah yang mahal di sini itu. Gitu. Kita tidak terkena oleh vibrasi dari realita ini. Karena kita sudah diajarkan teknik naik dimensi kesadarannya. Gitu. Nah itulah yang kadang jarang peka jemaah itu. Padahal guru sudah banyak menyampaikan bla 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 bla. Cuman hanya dijadikan sebatas angin lalu. Gitu kan. Makanya kita tetap di sini buat yang sudah sampai menyadari, ya akhirnya kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan. Karena di situ ada energi juga nantinya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebetulnya sih sampaikan. Sebetulnya dengan merasa berat itu kan karena membentur ego kita sendiri ya. Sebetulnya kalau dijalani apa ya memang begitu biasa-biasa aja, tapi terasa berat karena ego kita. Jadi memang tidak salah Nabi sampaikan Sirotol mustaqim itu ibarat rambut dibelah 7 ya. Berarti kan sulit sekali itu. Tidak akan ada lah yang bisa orang nyebrang. Jangankan rambut dibelah 7. 7 dijadiin tambah aja 7 rambut nggak akan bisa kok. Apalagi ini rambut dibelah 7 lagi. Ya, kiasnya sampai seperti itu kias ya, karena memang karena apa? Kita membentur ego kita sendiri. Ya ego kita kan cenderungnya menuju ke arah senang, nyaman, enak, kan seperti itu. Nah, sementara di sini harus menghilangkan itu semua. Siapa yang mau? Secara normal gak akan ada yang mau. Dan gak ada yang bisa akan mampu. Kecuali dengan syafaatnya. Gitu. Nah, siapa yang bisa memberikan syafaat? Gitu. Cari. Alhamdulillah. Gitu. Yang bisa memberikan Kalau kita syafaat. di sini, kita masih didampingi dan kita perjalanan kita tidak sendiri gitu. Ya. Ada hal yang unsur mutlak kita dampingi terus untuk sampai kita ini. Nah, masalahnya kalau memang berat dan tidak enak kan masalah itu kesadaran itu sebetulnya. Kesadaran kita lah lebih gimana cara menyikapi, karena egonya kita masih melekat ya, muncullah itu ketidaksenangan itu kayak gitu. Sesuai dengan judul ya, jiwa-jiwa kita ini sebetulnya ketingkatan kesadaran itu membentur ego-ego kita itu dengan untuk mencapai tingkat kesadaran, naik lagi dimensi, naik lagi begitu. Emang berat. Nah seperti itu teman-teman, dalam perjalanannya nanti. Jadi kita itu akan dibenturkan dengan ego. Salah satunya itu ego. Yang kedua selain ego, keinginan misalkan. Yang ketiga misalkan keadaan. Contoh kita mau ke sana, gak ada ongkos misalkan. Atau kita harus ke surau, keadaan sakit. Gitu. Itu bukan bab ego ibaratnya. Teman-teman cari tahu sendiri bab apa itu. Memang logis semua. Memang logis semua. Gitu.
kan. Memang tidak semudah seperti yang kami ceritakan. Akan lebih sulit nanti prakteknya. Makanya di sini gak bisa hanya sebatas cerita. Omongan saya, omongan kami ini omong kosong. Akan bernilai bila teman-teman membuktikan sendiri. Gitu. Makanya hanya ilmu hakul yakin yang diterima oleh Allah, bukan ainul yakin. Di sini udah ada kelasnya, ada teorinya, ada metodologinya, dan ada prakteknya nanti. Nah, prakteknya ini walaupun si jemaah sudah memahami teorinya bulat, metodologinya dia sudah selesai, pada saat prakteknya ngacir gitu, gak kuat gitu kan. Nah, makanya di sini kita sesama jemaah saling menguatkan, saling menyadarkan, kembali ke titik awal. Apa tujuan kita? Untuk kembali pulang. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan, atau ada tambahan barangkali? Itu aja mungkin dulu. Oke. Nanti bisa disambung Ya, lagi. nanti kalau misalkan tiba-tiba ada ayat baru harus menyampaikan judul baru, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman. Semoga dengan video ini bisa menjadi jolokan kami untuk menjolok rahmat dan ridhonya, dan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari jalan pulang, jalan mengenal Tuhan gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.